Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Maharani dengan NIM 220631100002 dari kelas 4A Prodi Pendidikan Informatika. Jadi di sini saya akan membuat sebuah video tutorial di mana merupakan tugas ACC modul 2 Praktikum Administrasi Jaringan Komputer. Sebelum saya memulai tutorialnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai paket server. Jadi, paket server adalah kumpulan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk menjalankan berbagai layanan server di sebuah sistem komputer atau jaringan. Paket server ini terdiri dari beragam aplikasi dan perangkat lunak yang dikonfigurasi dan diintegrasikan bersama untuk memberikan fungsi-fungsi tertentu. Di antaranya hosting situs web, menyediakan layanan email, basis data, penyimpanan file, dan banyak lagi. Nah, di sini kita akan menggunakan Debian, yang merupakan sebuah kumpulan perangkat lunak yang disusun khusus untuk menjalankan layanan server di sistem operasi Debian atau turunannya. Debian sendiri adalah salah satu distribusi Linux yang paling stabil, andal, serta mendukung berbagai arsitektur perangkat keras, di mana menjadikan pilihan utama bagi banyak organisasi atau individu yang membutuhkan infrastruktur server yang handal. Paket server Debian mencakup beragam perangkat lunak server yang dapat dipasang dan dikonfigurasi sesuai kebutuhan, mulai dari web server, data server, mail server, hingga server aplikasi. Salah satu paket server Debian yang paling umum adalah Apache HTTP Server. Sebuah perangkat lunak server web yang populer dan andal, Apache menawarkan kemampuan untuk menghost situs web statis dan dinamis serta menyediakan berbagai fitur tambahan seperti modul untuk pemrosesan PHP, Python, dan lainnya. Nah, selain itu, paket server Debian juga menyediakan alternatif web server seperti Nginx yang terkenal karena kecepatan dan efisiensinya dalam menangani lalu lintas web yang tinggi. Selain server web, Debian juga menyediakan berbagai paket untuk mendukung infrastruktur basis data. MySQL dan PostgreSQL adalah dua sistem basis data yang paling umum digunakan di lingkungan server Debian. Kedua basis data ini mendukung penyimpanan data yang skalabel dan performa tinggi, serta memiliki fitur-fitur keamanan yang kuat untuk melindungi integritas data. Tidak hanya itu, paket server Debian mencakup berbagai perangkat lunak lainnya seperti FTP,
atau File Transfer Protocol seperti PROV-FTPD atau FSFTPD. Nah, selain itu dia juga bisa menggunakan server DNS atau Domain Name System seperti BIN, server LDAP, AP, Lightweight Directory Access Protocol seperti OpenLDAP, dan banyak lagi. Nah, semua ini memungkinkan administrator untuk membangun dan mengelola infrastruktur server yang kuat dan andal sesuai dengan kebutuhannya mereka. Selain menyediakan beragam perangkat lunak, Debian juga dikenal dengan manajemen paket yang kuat dan stabil menggunakan sistem manajemen paket APT atau Advanced Package Tool. Ini memungkinkan administrator sistem untuk menginstal, menghapus, dan mengelola dependensi paket dengan mudah, serta menjaga sistem tetap terbaru dengan pembaruan yang teratur dan aman. Secara keseluruhannya, paket server Debian menyediakan fondasi yang kuat untuk membangun dan mengelola berbagai jenis infrastruktur server dengan stabilitas, keamanan, dan dukungan komunitas yang luas. Debian terus menjadi pilihan yang populer bagi para administrator sistem yang membutuhkan platform yang handal untuk menjalankan layanan server kritis mereka. Cukup sekian penjelasan singkat mengenai paket server yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan beralih ke tutorial di VirtualBox-nya. Jadi langkah pertama kita masuk ke VirtualBox terlebih dahulu, kemudian kita jalankan accmod2_running yang sudah kita buat sebelumnya dengan cara klik start. Kita tunggu dulu prosesnya. Ini kita enter, kemudian pilih other, pilih Asia, kemudian cari yang bagian Indonesia, enter, United States, enter, American English, enter. Tunggu dulu prosesnya sampai selesai. Di sini kita masukkan dalam server sesuai yang kita inginkan. Kita buat yang simple saja. Di sini juga samakan agar lebih mudah. Domain name kita samakan. Root passwordnya saya tulis 123456, kemudian enter. Di sini tulis yang sama. Masukkan Rani juga. Passwordnya juga tetap sama. Enter. Masukkan password lagi, enter lagi. Di sini kita enter. 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 Kemudian enter lagi. Di sini kita langsung enter. Pindahkan ke yes, enter. Tunggu lagi proses instalasinya. Lanjut enter. Enter lagi. Di sini kita enter.
Teman-teman boleh baca-baca dulu terkait perintah-perintahnya ya. Kalau misalnya masih ragu atau takut yang mau klik, mau pilih, bisa dibaca lagi untuk memastikan. Di sini kita hilangkan dan sisakan yang bintang di bawah dengan cara spasi. Kita tunggu lagi untuk proses installnya. Ini kita langsung enter, lanjut continue dengan cara enter. Nah, di sini kita mulai masuk, udah berhasil install semua. Bisa dilihat. Jika seperti ini, tandanya sudah berhasil melakukan instalasi. Dan di sini kita bisa langsung login. Caranya itu dengan cara kita ketik root, enter. Passwordnya kita masukkan. Kemudian di sini kita ketikkan nano spasi /etc /host, ada s-nya di belakang. Kita teliti lagi. Kita sudah enter. Nah, di sini kita ubah bagian IP-nya, kita sesuaikan dengan IP kita, sesuai NIM ya. Kita tulis 192.168.221 dan running-nya ini kita sesuaikan satu aja dan tambahkan .net. Ini boleh .net, .com dan lain sebagainya. Kita periksa lagi untuk memastikannya. Lanjut, Ctrl X, Y, Enter. Dan di sini kita masukkan nano spasi /etc /resolve.conf. Teliti terlebih dahulu. Jika sudah yakin, lanjut Enter. Di sini kita sudah search runny, tambahkan .net. Terus masukkan name servernya 192.168.221 and Ctrl K, kemudian Ctrl U untuk paste sebanyak 3 kali. Kemudian kita ubah di bagian name server kedua yaitu 8.8.8.8, yang ketiga itu 8.8.4.4. Kita cek kembali. Jika sudah yakin, bisa lanjut dengan Ctrl X, Y, dan kemudian Enter untuk menyimpannya. Kemudian di sini kita masuk ke nano spasi /etc/network /interface. Interface di belakang ada S-nya. Cek kembali, kemudian bisa Enter. Nah, di sini teman-teman bisa baca-baca terlebih dahulu, kemudian di bagian Allow itu kita ganti auto ETH 0, dan di bawahnya itu yang DHCP kita ganti menjadi static. Kemudian Enter. Di sini kita bisa menuliskan address-nya dengan cara itu biar rapi. Kita bisa menggunakan tab. Kita tab, kemudian tuliskan address 192.168.221, enter lagi, tab lagi, masukkan network 192. Oh,
Netmax itu yang 255. Kemudian network 192.168.22.0 dan terakhir ada broadcast. Nah, broadcast ini 192.168.22.30. Cek kembali sampai semuanya benar, jangan sampai typo kayak tadi. Saya ngetik sama omongan agak beda. Kemudian jika sudah yakin bisa Ctrl X, Y, kemudian enter. Lanjut, kita bisa menuliskan langkah selanjutnya yaitu server, service, networking, restart. Cek lagi, takut ada penulisan huruf yang salah. Nah, di sini udah berhasil, oke. Kemudian kita menuliskan apt untuk mendownload atau menginstal DHCP-nya dengan cara apt get install DHCP 3 main server. Cek, kemudian enter. Di sini kita lanjut memasukkan file DVD yang DVD klik kanan, saya tadi klik kanan, kemudian choose file, masukkan yang DVD 2. Jika sudah, kita lanjut apt get install. Salah, apt min cd-rom add. Kita coba lagi karena di sini masih unable. Sebentar ya, di sini masih unable. Ternyata belum. Ini DVD 2-nya masih belum terdeteksi. Kita coba lagi apt min cd-rom. Nah, di sini udah bisa. Kemudian kita lanjut install DHCP-nya.
DHCP3 min server, lanjut enter. Setelah itu kita ketik nano slash etc slash default slash isc min dhcp min server cek lagi, kemudian enter. Nah, di sini kita langsung ke bawah sampai menemukan interface, kemudian di bagian petik 2-nya itu isi ETH0. Cek kembali, baca-baca juga, kemudian Ctrl X, Y, enter. Dan di sini kita bisa memasukkan nano slash etc slash dhcp slash dhcpd .con. Cek kembali takut ada penulisan huruf atau kata yang salah. Kemudian enter. Nah, di sini kita bisa membaca terlebih dahulu, kemudian Ctrl W dan mencari a slide. Jika sudah, enter. Nah, sudah ketemu. Di sini kita hapus yang bagian pagar-pagar ini dari subnet sampai bawah kurung kurawal. Hapus terlebih dahulu. Jika sudah, ubah subnet menjadi 192.168.22.0. Netmasknya di sini sudah benar. Kemudian range saya ubah menjadi 192.168.22.26 sampai 192.168.22.30. Kemudian untuk domain name servernya 192.168.22.1. Kemudian yang bagian domain name server itu juga ditulis seperti ini. Domainnya kita ubah menjadi rani.net. Kemudian router 192.168.22.1. Kemudian yang terakhir broadcast address kita ubah 192.168.22.30. Cek kembali. Di domain name server ini harus benar ya, koma, titiknya itu harus benar. Untuk nyimpan sama kayak tadi, kita bisa menggunakan Ctrl X, Y, enter. Selanjutnya tadi saya sudah nyimpan, kemudian kita masuk ke bagian service isc min dhcp min server restart. Ini untuk merestart ya. Kita pastikan sudah benar, kemudian bisa enter. Di sini nggak apa-apa, yang pertama itu fail, kemudian yang kedua harus oke. Kita lanjut, jika sudah oke, kita install bin.
Yang cara apt get bin 9, apt get install bin 9. Lanjut ini. Sini kita baca terlebih dahulu, kemudian kita masukkan Debian yang DVD 1 force and mount. Setelah itu enter. Nah, udah selesai. Ketikkan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita baca terlebih dahulu. Kemudian kita pergi ke bagian bawah dan tulis zone. Ketik 2. Tulis nama yang tadi rani.net, kemudian petik 2 lagi, dan kurung kurawal. Setelah itu, enter. Buat penutupnya, tuliskan tipe master. Tipe master jangan lupa untuk memberikan titik koma di belakangnya. Nah, sudah. Lanjut. File slice etc slice bin. Ini kita kasih petik 2, jangan lupa. Cek kembali. Ini bisa di tab. Kemudian kita paste saja. Kontrol. Nah, jika sudah, ubah yang name yang zone kedua menjadi 22.168.192.in min ad dr.arpa. Kemudian AJK kita ganti juga dengan prak. Kita cek kembali.
Ctrl X Y enter. Nah, lanjut kita masukkan cp db.local AJK. Nah, di sini kita masukkan cp db dot slash spasi 1.127 nano AJK enter. Nah, setelah itu kita lihat di bagian localhost ini kita ubah dengan rani.net. Kemudian yang bawahnya juga diganti 92.168.22.1. Terus yang itu bisa dikopas sebanyak 5 kali. Kemudian di bagian nomor 3 itu diganti dengan server. Di bawahnya diganti dengan mail, kemudian FTP, kemudian www. Ini kita hapus saja. Nah, kita bisa koreksi lagi takut ada kesalahan pemasukan IP atau yang lainnya. Jika sudah yakin, lanjut Ctrl X Y enter. Kemudian di sini kita tulis nano spasi prap. Nah, di bagian localhost ini kita ubah menjadi rani.net. Di bawahnya juga diubah kemudian itu sisakan satu saja. Kemudian kita copy paste. Taruh di bagian ujung kalau mau copy paste. Sebanyak 4. Lanjut kita ubah yang ketiga itu ubah menjadi mail, lalu FTP, lalu yang paling bawah itu www. Cek kembali. Sudah Ctrl X Y enter, kemudian kita masuk ke service bin 9 restart. Cek kembali, enter. Nah, udah berhasil, oke. Setelah itu ns lookup rani.net. Di sini kita untuk melihat rani.net-nya. Kemudian
Bisa dicek kembali, kemudian enter. Nah, di sini sudah berhasil ditemukan server dan addressnya, namanya juga. Setelah itu kita ketikkan cd, kembali ke awal, kemudian kita install proftpd. Kita install proftpd-nya. Kita cek terlebih dahulu, takutnya ada kesalahan. Di sini kita juga lupa untuk menambahkan get. Jadi apt min get install proftpd. Enter. Nah, kemudian kita pilih yang dua lagi, DVD 2. Tunggu prosesnya, kemudian kita bisa melakukan enter. Jika seperti ini, biarkan untuk standalone. Oke. Bisa klik enter. Nah, sudah berhasil. Setelah itu klik nano spasi slash etc slash proftpd dot slash lagi proftpd dot con. Cek kembali. Nah, kita kembali ke atas untuk merubah Debian yang tadi dengan runny.net. Kita cari terlebih dahulu. Nah, itu yang server name.
Server name-nya kita ganti menjadi rani.net. Kemudian server tipenya kita tetapkan menjadi standalone. Give welcome-nya tetap off. Jika sudah, kita pergi ke paling bawah. Nah, di sini kita bisa mengetikkan kurang dari anonymous spasi slice file ftp lebih dari spasi user rani.net. Usernya tetap rani aja. Lanjut, tab, enter, kurang dari slice anonymous lebih dari kita cek lagi untuk hurufnya itu besar kecilnya harus sama, jadi harus dicek secara teliti. Lanjut kita tinggal paste. Ini kita enter, kasih spasi atau jarak biar memudahkan. Setelah itu kita ketikkan lagi anonymous tab, kita cek. Simpan, setelah itu lanjut mkdir spasi slice f i l e ftp
Kemudian Chmod min R besar 777 slice file FTP. Enter. Lanjut. cd slice file FTP. Nah, udah masuk. Kemudian ketikkan lagi mkdir file 1, file 2, file 3. Ini tempat filenya, jadi kita membuat banyak file, gak cuma satu file aja. Lanjut, user add min d slice file FTP. Slice namanya yaitu Rani. Sesuaikan dengan nama file yang kalian buat. Dicek lagi, kemudian jika sudah yakin bisa lanjut ke enter. Di sini kita ketikkan cd untuk kembali. Kemudian apt min get
kita CD lagi. Sebenarnya tadi itu bisa ngasih password dulu dengan cara pakai passwd, cuma kita langsung aja ke install Apache 2, apt get install Apache 2, enter, kemudian y, enter. Nah, di sini kita masukin lagi, setelah itu enter. Sudah berhasil untuk oke. Kemudian cd spasi slash etc slash etc, habis itu Apache 2 slash sites min available slash. Kita cek kembali, takut ada yang typo atau double atau hurufnya itu yang kurang benar. Lanjut, cp default Debian, kemudian nano Debian. Kita baca terlebih dahulu. Terus di bagian webmaster ini localhostnya kita ubah menjadi nama kita masing-masing. Tadi saya membuatnya dengan nama rani.net. Rani.net. Kemudian masukkan atau tambahkan lagi server name www.rani.net. Tambahkan juga server alias rani.net. Kemudian kita cek sesuaikan huruf besar kecilnya agar bisa berjalan. Jika sudah benar, Ctrl X, Y, Enter, kemudian cd slash var slash www.
Ini di bagian CD itu harus dikasih spasi. Oke, kita bisa tuliskan lagi. Lanjut CD spasi slice bar slice www, kemudian bisa enter. Nah, udah bisa. Setelah itu lanjut nano spasi index dot html. Cek kembali takut ada penulisan yang salah kayak tadi. Kalau udah, nah di sini kita bisa mengganti kalimat atau tulisannya sesuai dengan yang kita inginkan karena kita ini membuat web sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya menuliskan Rani biodata. Lanjut kita ubah isinya. Nah, udah kita simpan. Nah, lanjut service Apache 2 restart. Sudah berhasil, kemudian kita masuk ke VirtualBox, kemudian masuk ke settings. Di bagian network yang adapter 1 itu kita ubah ke host only adapter dan ini yang 2, Ethernet 2. Cek kembali lalu klik OK. Setelah itu kita ke control panel. Ketik network and sharing centers dan masuk ke change adapter settings. Kemudian yang bagian Ethernet 2 kita klik kanan, properties, klik yang version 4, IP 4, kemudian properties, pilih yang obtain. Jika sudah,
Klik OK. Kemudian close, disable, lalu kita klik kanan lagi, enablekan kembali. Kemudian kita cek status, details. Nah, di sini IP address, netmask, dan lain-lainnya sudah sesuai dengan yang saya masukkan di VirtualBox Debian tadi. Selanjutnya, kita bisa mengecek di command prompt dengan cara mengetikkan ipconfig. Cek kembali terkait penulisan ipconfig-nya, kemudian enter. Nah, di sini sudah berhasil Ethernet adapter Ethernet 2-nya itu udah muncul runny.net, IP address-nya, subnet mask, dan lain-lain. Default gateway-nya juga ada. Kemudian kita lanjut ke NS lookup. Tulis namanya runny.net. Nah, di sini sudah bisa dilihat. Ini tandanya sudah berhasil. Setelah itu kita bisa close command prompt-nya, kemudian kita masuk ke Chrome untuk ngecek web yang kita buat tadi dengan cara menuliskan halaman www.runny.net. Enter. Ini kita bisa cek atau pastikan terlebih dahulu ya. Ini sedang loading. Nah, di sini sudah terlihat Runny Biodata sesuai dengan yang saya masukkan di VirtualBox tadi yang web. Jadi, tutorialnya sudah berhasil. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini untuk memenuhi tugas ACC Modul 2 Praktikum Administrasi Jaringan Komputer. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.